Baik. kasih ya. Baik Bu Mardian, Terima baik. kasih Pak ya. Oke, baik. Next Dini Arini. Ya, Prof. Tes. Sudah menyimak ya atau membaca? Baru baca review dari buku Prof tuh yang Smiling Islam. Oke. Oh, bukunya sudah pada terima ya? Balik. Ada kan belum ya? Belum kita kenalkan belum. baru filenya aja kan ya? Ya, baru Berapa filenya yang kita doang. kenalkan? Iya. Oke. Kemudian Franky, kalau tadi urutannya Franky di absen saya tadi. Franky, Siap. ya. Alhamdulillah sudah baca kurikulum vitae jenengan, terus sudah menonton video YouTube dan sudah like dan subscribe. Alhamdulillah. Yang saya heran-heran, saya sampai terkagum, sampai tidak bisa mikir Pak. Kok ada kaum santri kayak jenengan bisa punya pemikiran seperti itu gitu Pak. Sekolahnya. Gitu kan. Kita sering menggembor-gemborkan namanya toleran. Bahkan kita rahmatan lil alamin seperti itu, tapi belum berani bikin gebrakan kayak jenengan gitu loh Pak. Baik. Ya, nanti bisa kita diskusikan, Franky, baik. Ya. Oke. Next-nya kemudian sebentar. Sudirman Syah. Saya panggil Sudirman Syah sekali lagi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah Pak, sudah ya? Melihat kurikulum vitae Bapak, juga video juga sekilas, sedikit yang menarik tentang fenomena radikalisme yang pernyataan Bapak di kurikulum itu, bahwa bukan representasi mayoritas umat Islam beragama Indonesia yang ramah, santun, dan toleran. Untuk mencegahnya perlu adanya pembinaan. Maka saya sangat setuju Pak dengan pernyataan tersebut. Kebetulan dulu sebelum di kantor memang kita sering di lapangan, maka tidak ada Pak yang berkesinambungan kepada masyarakat menghindari radikalisme tersebut. Baik, Sudirman. Memang ada beberapa masalah ya sinyal kita ini. Ada yang komplain di chatting kita itu, ada yang sinyalnya memang masalah. Tadi suara juga tidak bisa penuh ya, tapi nggak apa, kita jalan. Lanjut Dini Arini ya. Tadi sudah ya Dini Arini ya, sudah ya. Kemudian Eka Mardiani, silakan. Eka Mardiani. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya terus terang baru bisa buka PDF Bapak nih, jadi saya mungkin ketinggalan informasi, soalnya dari tadi itu sinyal agak itu Prof. Saya di Sekayam perbatasan Malaysia Prof, jadi tadi mati lampu juga, jadi mungkin dari HP pun kalau PDF itu sering diinstal gitu Prof. Jadi baru lihat ini. Tapi filenya udah diterima ya, 2 file itu ya? Udah diterima. Yang saya kirim beberapa hari yang lalu. Iya, sudah. Udah diterima. Baik. Baru. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke. Baik, Rohmawati, silakan. Ya, Profesor Prof. Ya, saya sudah sedikit membaca tentang kurikulum vitae-nya.
Kemudian saya juga sudah mendengarkan dari YouTube. Di situ saya sangat menarik sekali apa yang telah Bapak sampaikan, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Itu pesan yang saya tangkap dari apa yang telah Bapak sampaikan, bahwa di situ kita harus saling menghormati dan menghargai meskipun beda gender, agama, apapun yang menjadi perbedaan sehingga terjadi harmoni kerukunan, itu harapannya. Sehingga nanti ke depannya kita menjadi model dunia. Nah, kemudian setelah mendengar tanggapan-tanggapan dari para dosen di Makassar, itu sangat menarik bahwa buku tersebut juga mengupas bagaimana kehidupan santri, dan santri tidak hanya bicara tentang agama secara personal, dengan adanya sampean membuat buku tersebut memotivasi bahwa santri ke depan akan bisa berbicara agama secara nasional. Kemudian yang lebih sangat menarik, ucapan dari pendeta, salah satu pendeta di situ, beliau punya harapan besar kepada ilmuwan yang ada di Indonesia, bahwa Islam itu kalau misalnya diajarkan dengan penuh kasih sayang, maka agama-agama lain seperti di Eropa akan bisa mencontoh Islam yang ada di Indonesia. Dengan dasar Islam itu bisa penyebaran Islam itu didasarkan kepada kasih sayang seperti yang telah tertulis bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Bu Romati. Cukup banyak mengcover yang sudah dilihat di videonya. Baik, terima kasih. Lanjut, Muhajir. Silakan. Ya, Prof. Saya tertarik dengan pengalaman kerja menjadi PLT Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali bagi saya. Mungkin sekian, Prof. Oh ya, makasih. Terima kasih, Prof. Baik. Marlina. Terima kasih, Prof. Untuk yang saya tanggapi dari beberapa yang sudah Prof share di grup, saya pada kurikulum vitae dinyatakan bahwa Profesor pernah menjabat sebagai Dirjen Bimas Kristen Kemenak Republik Indonesia. Dari seorang santri, tetapi bisa menjadi PLT Dirjen Bimas Kristen, walaupun PLT mungkin pada saat itu. Penjelasan berikutnya itu adalah bahwa Indonesia itu adalah fenomena radikalisme bukan representasi mayoritas umat beragama di Indonesia yang ramah, santun, dan toleran. Untuk mencegahnya perlu pembinaan umat yang efektif melalui pendidikan kebangsaan dan keagamaan. Mungkin, mohon maaf Prof, mungkin pernyataan yang pernah dikeluarkan Profesor di sini. Artinya untuk menjadi masyarakat yang ramah, santun, dan toleran, maka yang diperlukan itu adalah basicnya keagamaan, tidak hanya sekedar pendidikan kebangsaan saja, tetapi juga keagamaan. Terima kasih, Prof. Oke, makasih Marlina. Sekian. Lanjut, tadi M. Amin tadi sudah ya? M. Amin ya? Belum. Udah ya, M. Amin tadi sudah ya? Oh belum, silakan. Belum, Prof. Amin. Baik, terima kasih Pak Profesor. Ini mohon maaf jaringannya agak lelet, jadi suara saya dengan videonya enggak seirama kayaknya.
Nggak pas ya. Nah, ya maklum aja kita. Oke. Iya. Baik, saya alhamdulillah sudah baca profil Pak Profesor yang luar biasa. Dan di antara buku-buku Bapak Profesor, alhamdulillah saya juga sudah punya satu ini, Pak, yang paradigma pendidikan Islam humanis. Alhamdulillah. Oh, oke. Tapi belum baca Yang semester semua lalu masih, ya, Pak. kalau salah ya. Baru babak-babak Baik. pertama. Ya. Oke. Kalau yang di video Ya, Pak. Kita dengan paparkan. apa yang disampaikan oleh pendeta itu, Pak. Jadi ternyata beliau cukup terinspirasi dengan buku Profesor, dan beliau juga ketika di Jerman, ternyata di Jerman itu justru banyak yang ingin belajar dengan Islam di Indonesia katanya, dengan budaya sholawatan dan lain sebagainya. Ternyata kita punya banyak modal sebenarnya yang bisa katakanlah dipasarkan di luar ya, Islam Indonesia, Islam Nusantara ini. Dan ini mungkin sesuai juga dengan buku Yang bikin Profesor adem ya, yang Smiling bikin Islam adem. itu. Terima kasih. Iya, betul. Ya, makasih. Amin. Terima kasih Pak Profesor. Baik, sama-sama. Lanjut. Abdul Majid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Majid. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya terlambat masuk nih. Jadi salah dulu. Oke. Sekali lagi mohon maaf, saya belum sempat mukanya nih. Saya coba di laptop saya nggak bisa nyambung. Kalau yang minggu lalu, iya. beberapa hari yang lalu belum terima ya? Ya, agak-agak masalah sedikit Pak. Oh, oke. Oke, baik, nyusul ya, berarti nyusul ya. Iya, insyaallah. Baik, nyusul. Ajat Sudrajat, silakan Pak Ajat Sudrajat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Prof, agak telat juga sedikit tadi ini. Oke. Alhamdulillah, file yang Prof sampaikan terkait dengan kurikulum kita, Prof, alhamdulillah sudah saya simak, dan intinya bahwa kami sangat bangga ada santri yang profesor yang luar biasa, yang mendunia gitu, dan mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin di level internasional gitu. Jadi bahwa, dan beliau adalah, kalau saya lihat bahwa Prof ini adalah murni dari MI, MTS, MA, tidak salah itu. Kemudian lalu DIN, lalu S2, S3-nya di University of California di Los Angeles. Jadi kami sangat bangga dengan apa yang sudah Prof lakukan. Kemudian mohon maaf, jadi yang video ini baru saya baca dan saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh komentar dari Imam Masjid Istiqlal ya, Profesor Dr. Najaruddin Umar, bahwa buku ini adalah mutiara yang sangat syarat dengan nilai-nilai keislaman yang ada di mana saja, termasuk di Amerika Serikat. Mungkin itu Prof sekilas yang baru bisa kami simak dari video yang ada ini. Demikian Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Lanjut, Mulyono. Baik Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya khususnya. Alhamdulillah video dan kurikulum vitae sudah sedikit saya baca. Intinya ada beberapa pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa dari segi pengalaman internasional. Di situ ada bidang akademik dan kenegaraan. Bahwasanya profesor ini sudah pernah menjelajahi ke berbagai negara seperti di Swiss, Norwegia, kemudian Turki, Belanda, Indonesia bahkan. Itu sangat luar biasa, saya sangat mengagumi itu. Baik. Kemudian dalam video yang disampaikan lewat grup itu bahwasanya mendakwahkan Smiling Islam itu seperti kita sebagai umat Islam
harus rahmatan lil alamin, bisa membaur ke sesama antar umat beragama. Sangat luar biasa. Terima kasih Profesor. Oke, baik, terima kasih. Lanjut kita panggil Muhajir Asadin, silakan. Muhajir. Sudah, Prof. Sudah tadi. Oh, sudah ya? Sudah, Maaf. Prof. Ya. Oke. Sri Lestari yang kelihatan. Sudah juga, Prof. Tinggal Masa? Sri Lestari sudah? Sudah, Prof. Iya ya. Sudah, Pak. Oh iya. Soalnya tadi fotonya di atas terus ke bawah, jadi saya baca lagi. Tadi Ya, apa namanya? Monitornya pindah gitu, monitornya. Baik. Ya. Saya kira yang belum Muslih Idris kan belum kan? Muslih Idris. Iya, Pak Muslih belum. Silakan. Prof. Silakan Muslih Idris. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Sangat luar biasa. Jadi yang selain disebutkan oleh teman-teman tadi, suaranya sesuai. Jelas, bisa. Jelas, Bang, jelas. Selain disebutkan teman-teman tadi, yang sangat menggugah kami. Di situ ada Prof yang di bagian pesan-pesan itu tentang akar masalah utama umat Islam itu dia adalah mengabaikan perintah Allah yang pertama yang diberikan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu adalah masalah Iqra. Itulah saya membaca, dan ini yang perlu kita renungkan bersama ya, bahkan kita juga ya selaku pembelajar ini juga bahkan juga ada ya pengabaian masalah ayat ini, itu masalah membaca, dan ini juga memang masalah utama ya, apalagi di kita pelajaran kebanyakan memang mengabaikan perintah ini, yaitu Iqra, membaca, artinya itu belajar ya. Jadi ini yang sangat luar biasa dan perlu orang banyak mengetahui ya, tentang ayat-ayat ini, disuruh banyak membaca, istilahnya itu mereka sadar tapi belum menyadari begitu ya. Ini yang sangat luar biasa yang perlu kita tanamkan terutama kepada diri kita dan kepada ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang menarik sekali menurut Ana selain yang disebutkan teman-teman. Syukran Prof. Yang Oke. Terima kasih. Salam. Lanjut lagi. Mukhtar ya? Iya, Prof. Ya, silakan. Belum bisa muncul ini monitornya. Mukhtar, biar muncul. Oke. Ya. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak bisa banyak berkomentar masalah ini video yang di share di grup, cuman sedikit bangga dan termotivasi bagi saya pribadi. Ada keinginan kuat, sangat ingin sekali untuk memiliki buku itu. Cuman itu Prof untuk sementara. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mukhtar. Tadi yang belum sebentar tadi Herman ya? Herman belum juga. Herman, Prof. Ya, Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Prof. Jadi kebetulan saya tiba 4, Prof. Dalam minggu ini jaring agak kurang bersahabat. Alhamdulillah sedikit saya juga membaca biografi dan kurikulum Fight Prof. Alhamdulillah saya merasa itu melihat karir Prof yang sangat luar biasa sekali. Sehingga saya pribadi sangat termotivasi bagaimana anak-anak muda juga bisa memiliki karir yang cemerlang seperti Prof alami saat ini. Dan untuk mengenai YouTube yang Prof kirimkan, saya mohon maaf
Itu karena kondisi jaringan dalam minggu ini agak kurang bersahabat, Prof. Jadi belum begitu bisa membuka aplikasinya, Prof. Oke. Terima Ya, kasih. nggak apa-apa, lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanda, lanjut Nanda. Assalamualaikum, Prof. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja, Pak ya. Ya, silakan. Yang saya tangkapi dari yang Bapak kirim kemarin itu antara dua. Yang pertama kurikulum kita, saya bangga dengan apa yang di kurikulum dari Bapak tersebut. Yang kedua, saya membaca sedikit tentang yang di buku Streaming Islam itu tentang keislamannya, Bang. Pak. Ya, itu, Pak. Baik. Masih ada lagi ya? Azmi ya? Azmi terlalu belum. Novel Azmi, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk saya secara pribadi sangat termotivasi kepada Prof. Dan juga di sana banyak sekali pencapaian yang telah Prof capai, serta juga menjadi orang yang sangat besar sekali karena bisa beberapa kali mendapatkan beasiswa. Dan juga untuk buku Smiling Islam, saya sangat antusias dengan buku tersebut, Prof. Dikarenakan dari kemarin nonton video itu dan tertarik juga ingin membaca di situ seperti apa buku Smiling Islam, dikarenakan komentar di situ yang sangat membuat saya antusias itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mahasiswa yang ada yang belum bicara ya? Tegar, Pak. Tegar. Sudah semua? Masih ada. Oh, Tegar, silakan. Tegar Satria, silakan. Tegar. Silakan, Tegar Satria. Ada suaranya nggak, Bro? Ah ya, sekarang udah ada. Tadi ada. Silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya juga mohon maaf nih, Prof, karena baru beberapa menit yang lalu saya baru buka juga dari kurikulum VT Profesor hingga buku yang menghadirkan dua sisi, itu saya sangat tertarik dan juga saya merasa luar biasa bangganya diajar oleh seorang profesor yang pernah belajar dari berbagai tempat. Dan juga yang saya tertarik bagian kritis yang di akhir ada yang tertarik yang paling terakhir dari profesor yang telah membuktikan bahwa menjadi muslim yang modern tak harus terbaratkan, atau menjadi seorang modern tak harus kehilangan keimanan Islam. Jadi saya sangat ingin termotivasi dari profesor, dan saya juga mohon maaf, Prof, belum melihat videonya karena saya baru buka, Prof. Baik, nggak apa-apa. Cukup ya? Itu saja, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tegar Satria Alihudin. Masih ada yang lain belum ya? Atau sudah semua ya? Ada dua, Prof. Masih ada dua lagi ya, lanjut yang belum. Septi Nuri Pratami sama Muhammad Ali, Prof. Oke, silakan. Septi, silakan Septi. Gangguan sinyal kayaknya, Prof. Gangguan ya? Iya, Satu Prof. lagi tadi siapa ya? Muhammad Ali, Prof. Satu lagi. Oh, ya, Muhammad Ali. Silakan Muhammad Ali. Sama ya, kelihatannya gangguan juga.
Kayaknya iya, Prof. Iya. Baik, kita catat aja. Nah, insya Allah sudah bersama kita. Ini absensi tadi sudah dari 22 intinya. 22 termasuk saya, berarti kelas 1 ya? Kurang satu, Prof, sebenarnya. Oh, masih kelas 1, baik. Iya. Siapa ya yang satu? Tadi ada yang ini, ada gangguan sini, Prof. Mungkin dia keluar sendiri, nanti Oh, masuk lagi, oke. Prof. Muhammad Ali namanya, Prof. Oh, oke, baik. Iya. Pertama akan saya lihat secara sekilas RPS kita ya. Oh iya, Prof. Meskipun sebenarnya nanti bisa lebih matang lagi dengan Pak Hirmansyah, tapi nggak apa, kita lihat RPS secara umum ini. Ini RPS yang disiapkan oleh tim internal Pasca ya. Jadi saya memang belum ikut. Nanti saya akan ikut memperbaiki di antaranya. Tapi sementara nggak apa-apa kita menyesuaikan ini ya. Saya kira ya dari tujuan umum kita perhatikan bersama aja. Jadi nama mata kuliahnya memang tentu ini bagian dari pendidikan Islam, tapi dengan semacam subjudul adalah isu-isu budaya dan kearifan lokal. Maka saya juga nanti akan mencari beberapa file saya, file yang berhubungan dengan kearifan lokal, wabil khusus dengan Kalimantan Barat, mudah-mudahan ada. Nanti bisa kita diskusikan ya, karena itu. Kemudian yang lain kita lihat di sini. Itu adalah nama mata kuliah ya, isu-isu budaya dan kearifan lokal. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, ruang lingkup, dan sasaran pendidikan Islam. Kemudian konteksnya masih ada keluarga, ada sekolah, madrasah. Yang belum ditekankan kata-kata itu ya kearifan lokal ya. Mestinya lebih ke kearifan lokal, maka nanti kalau kearifan lokal berarti kita lebih banyak konteksnya adalah multikultural ya. Multikultural, maka pengalaman saya seperti buku saya Smiling Islam itu menjadi penting untuk meningkatkan ya kearifan lokal kita, pemahaman kearifan lokal kita. Di sini memang belum ada ini ya, paling enggak kan kalau salah 14 kali pertemuan ya mungkin ya. Kalau di pasca yang lain itu paling enggak 14 atau sampai 16 ya. Nah nanti dengan saya kan hanya 7 kali pertemuan. Sekarang pertemuan pertama, jadi saya masih 6 kali pertemuan. Di RPS ini rupanya memang tidak di-cover itu ya sampai pertemuan-pertemuan. Ya. Kalau di RPS yang lain, di kami, jadi mungkin kita anggap memang masih perlu menerangkan itu, ada penjabarannya sampai 16 kali pertemuan gitu ya. Saya nggak tahu di sini 16 atau 14 gitu. Nanti akan saya bicarakan dengan Pak Hirmansyah. Kalau yang dengan saya, insya Allah cukup 7 kali. Nah, 7 kali itu nanti saya akan isi diantaranya paling utama adalah 2 buku. Nah, hari ini saya akan bicara buku secara umum Smiling Islam, itu secara umum ya. Nanti kalau perlu beberapa hal akan diskusi berikutnya nanti ya. Tapi sementara pandangan umum itu pada sesi kita malam ini. Kemudian buku yang kedua tadi sebagian mahasiswa punya adalah buku tentang pendidikan humanis tadi. Ya. Pendidikan Islam humanis itu nanti lain kali juga akan saya paparkan. Jadi paling enggak 2 karya utama saya itu saya akan share dengan mahasiswa, termasuk ada file kearifan lokal secara khusus ya, yang itu penting. Jadi 3 utama itu insya Allah nanti akan kita diskusikan agak mendalam. Ya, 3 itu. Pertemuan yang beda-beda tentunya. Oke. Lanjutnya lagi, saya harapkan juga pertemuan yang keempat, paling enggak, 4 berarti sebulan lagi ya. 4 sebulan lagi berarti kalau tiap seminggu sekali, mahasiswa sudah ada yang siap paparan. Ya. Mahasiswa ada yang siap paparan nanti. Nah, bentuk paparannya seperti apa nanti kita diskusikan lebih banyak di ini aja ya, di grup ya. Diskusikan di grup dan akan saya pantau juga dengan Pak Hirmansyah nanti, Pak Dr. Hirmansyah. Jadi kan mahasiswa harus punya tugas kan. Tugasnya itu bisa book review, mereview buku, atau mereview jurnal, atau bikin paper kan gitu kan. Nah itu mestinya sudah mulai dipaparkan, paling tidak kan sebulan dari sekarang. Berarti
Kalau sebulan dari sekarang, berarti dengan saya pertemuan yang keempat. Ya. Saya kan pertemuannya hanya 7 kali. Jadi yang keempat, sekaligus saya paparan, tapi mahasiswa juga mempersiapkan paparan. Itu kira-kira RPS kita secara umum begitu. Jadi memang saya tidak full ya, memang di Pasca sendiri juga mengharapkan seperti itu. Yakni saya 7 kali pertemuan. Kemudian pengisiannya apa yang sangat penting-penting tadi ya. Tapi pada pertemuan akhir yang keempat dan seterusnya 4, 5, 6, 7 mahasiswa sudah mulai paparan dengan tugasnya masing-masing. Gitu. Jadi oleh karena itu ya kita harapkan seminggu ini nanti tugas sudah kita sepakati ya. Seminggu ini tugasnya mahasiswa itu apa? Apakah book review atau paper nanti kita akan sepakati. Tapi kalau kita bicarakan sekarang nggak mungkin selesai tugas itu, nanti waktu kita habis ya. Jadi nanti nyusul di WA group kita bicarakan. Baik, kita masih punya waktu itu kira-kira pengantar RPS secara umum yang memang belum tuntas ya. Apakah ada komentar atau pertanyaan tentang RPS? Silakan mahasiswa. Sebelum kita lanjut ke pembicaraan lain. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada pendalaman tentang RPS. Baik. Barangkali. Ya, silakan. Silakan Bang Amin. Amin ya. Oke. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Saya lihat di RPS itu ada bahasa Borneo gitu. Memang yang saya pahami Borneo itu artinya Kalimantan gitu. Tapi kenapa di situ tidak disebut Kalimantan gitu? Kenapa Borneo? Apa ada maksud atau mungkin ada sesuatu yang secara historis bisa dijelaskan kenapa memilih kata Borneo dibanding istilah Kalimantan yang sekarang sudah lebih populer barangkali. Mungkin sementara kebahasaan saja Pak Prof. Terima kasih. Baik. Mungkin yang bisa menjawab, yang merumuskan ya. Yang merumuskan kan Bapak berempat tadi ya, kita lihat ya. Di atas tadi kita lihat ada Bapak yang merumuskan itu. Ya tadi Pak Hirmansyah, Pak Ibrahim, Pak Samsul Hidayat bertiga ya. Bapak Wahab juga prodinya. Tapi mungkin saya bisa membantu karena kita bicara soal kearifan lokal gitu ya. Maka hal-hal yang bersifat genuine, yang bersifat asli itu menjadi penting. Asal usul itu menjadi penting ya. Sehingga kata Borneo itu menjadi sangat penting gitu. Karena kita bicara soal kearifan lokal. Salah satu saya kira sebabnya itu salah satunya ya. Tentu perkembangan yang terakhir pun perlu kita cermati juga, seperti istilah yang terakhir pastinya adalah Kalimantan Barat tentunya. Mudah-mudahan saya punya filenya itu, file kearifan lokal itu. Saya sedang mencari ya, insya Allah kalau ada nanti akan saya paparkan dan kita diskusikan, sehingga mahasiswa lebih sadar bahwa punya modal yang mahal ya, untuk dikembangkan sekarang ke depan, bagian dari budaya kita yang perlu kita lestarikan ya. Oke, sementara itu dari RPS. Apakah masih ada yang lain? Jadi nanti saya tambahkan minimal buku saya ya, buku saya masukkan di RPS kita ini, buku-buku penting yang paling nggak 3 buku penting yang saya akan kenalkan. Dan nanti melalui FGroup kita. Masih ada yang lain sebelum lanjut? Silahkan kalau ada yang bicara tentang RPS. Baik, Prof. Mungkin maaf. Ya, Pak Ajat Sudrajat. Terima kasih, Prof. Sedikit barangkali memang kalau kami simak, kami lihat bahwa RPS ini agak berbeda dengan mata kuliah yang lain sepertinya, Prof ya. Kalau mata kuliah yang lain itu misalnya ada terbagi dalam 14 subtema pembahasan. 14 ya. Gitu. Kalau yang ini berarti sama, berarti 14 betul. Ya. Saya kira itu mungkin Prof komentar. Terima kasih. Baik, makasih. Nanti kita saling melengkapi kalau itu. Baik. Cukup ya, ini masih awal kalau itu ya. Masih awal, tapi paling enggak mahasiswa sudah tahu rancangan saya, bahwa nanti akan tugas mahasiswa juga ada. Terus kemudian dari saya juga ada paparan, paling enggak 3 utama yang akan saya kenalkan. Buku pertama itu hari ini, terus buku yang kedua itu yang akan datang. Terus nanti ada hasil penelitian yang perlu kita diskusikan juga.
Baik, kalau itu cukup untuk RPS, kita lanjut. Saya akan paparan file yang sudah saya kirim tadi dibantu. Mana yang bisa kita lihat? Ada file tadi. Ya, buku mendakwakan Islam. Mohon perkenan mahasiswa bersabar antara 15-20 menit lah ya. Setelah itu nanti kita diskusikan. Akan saya keluarkan secara umum juga buku ini. Tentu tidak bisa detail karena waktu. Ini adalah autobiografi. Karena autobiografi itu berarti menulis diri sendiri ya. Tidak dituliskan oleh orang lain. Alhamdulillah saya masih sempat untuk nulis sendiri. Dan waktu itu bahkan saat saya masih menjabat ya. Menjabat dan mengajar gitu ya. Kalau mengajar dari dulu sampai sekarang. Maka kita sebut sebagai autobiografi. Pengalaman, lebih tentang pengalaman tentunya. Baik. Saya kira sudah kenal biografi saya secara umum. Yang ini memang belum diupdate, yakni masih tahun 2019. Kemudian 2020 saya sudah meninggalkan jabatan itu karena sudah usia 60. Jadi itu yang belum masuk ya, bahwa setelah usia 60 kembali menjadi guru besar di UIN di Wali Songo ya. Itu yang belum masuk, yang belum diupdate ya. Baik, terus selanjutnya quote saya sendiri bahwa radikalisme tadi sudah ada yang merespon tadi. Tadi yang versi bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya ini ya penyebabnya adalah karena pemahaman yang dangkal ya, shallow understanding, pemahaman yang tidak dalam, yang dangkal. Demikian juga miskinnya nilai-nilai spiritual mereka dalam keberagaman mereka. Nah, agama sering dipahami secara parsial, serta teks-teks agama dipisahkan dari konteksnya. Itu penyebab utamanya ya, sehingga terjadi radikalisme. Nah, kalau radikalisme bukan keberagaman yang wasatiyah, keberagaman yang moderat ya, yang itu sudah disepakati dan menjadi blueprint Kementerian Agama, dan bahkan sudah masuk ke Bappenas ya, ke Bappenas. Itu adalah moderasi beragama. Baik, lawan daripada ini. Next. Berikutnya. Tadi sudah ada dalam bahasa Indonesianya, jadi saya tidak akan ulang lagi. Baik, kalau isi buku secara umum ini, tentu tentang keseharian saya, kegiatan saya dari dulu sampai pulang ya, dari Amerika dan sampai menjabat ya, di Jakarta. Kemudian nomor 2, isi utamanya bagaimana pengalaman menyebarkan wacana Islam moderat termasuk di kelas ya. Kita kuliah tapi at the same time konsisten dengan pemikiran itu, masuk bagian daripada bagaimana penyebaran ya, diseminasi Islam moderat secara ilmiah. Kemudian berisi makalah-makalah tentunya, makalah waktu kuliah seperti para mahasiswa sekarang nulis makalah, tapi kemudian makalahnya dibukukan, gitu ya. Ya itu pengalaman saya begitu. Makalah-makalah itu kemudian saya bukukan. Kemudian S2, S3 ya, dan juga makalah-makalah yang lain tadi masuk semuanya di situ. Masuk semuanya. Nanti kalau mahasiswa ternyata belum punya akses terhadap buku ini, dan mahasiswa bisa minat buku ini, nanti kita bicarakan di grup barangkali ya. Grup nanti kita bicarakan. Bisa kita kirim bukunya kalau memang belum memperoleh. Tapi kalau memang sudah ya, nanti bisa mengambil langsung di kampus ya. Baik, lanjut, itu isi umum, konten buku. Berikutnya masih daftar isi ya, garis besarnya aja. Pertama editor, ini anak muda yang lebih muda dari saya, itu sempat mengedit ya, jadi menerapkan pasnya gitu, dan memberi komentar yang bagus, jembatan tradisi dan kemodernan. Ini editornya juga sangat produktif, yang kebetulan juga dari madrasah yang sama dengan saya, dan sekarang yang bersangkutan di Jakarta ya, aktif di Jakarta. Kemudian kata pengantar ini dari almarhum yang sudah meninggal,
dulu aktif di Ansor ya, namanya Haji Slamet Effendi Yusuf, juga di koran Pelita. Beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, tapi masuk dalam buku saya karena sudah lama menyiapkan paper itu. Ya. Dan beliau sebagai senior yang sangat saya hormati akan masuk di sini. Kemudian isinya adalah pendahuluan. Kemudian setelah pendahuluan, suara saya agak memantul ya. Bisa didengar ya? Jelas. Bisa Prof, jelas. Oh, ya. Baik. Di saya memantul tapi nggak apa. Oke. Saya coba slow. Kemudian isi utama adalah setelah pendahuluan tradisi dan Islam ramah. Itu pengalaman saya sejak kecil ya, sejak di pesantren, sejak di madrasah, itu ada semua. Kemudian sampai memperoleh pengalaman di Amerika ya, itu ada semua di tradisi dan Islam ramah. Nah, kemudian bab berikutnya lebih yang akademis saja, yang katakan yang lebih berat ya. Yakni tadi belum ya, kita kembali ke isi tadi, maaf. Islamic Studies dan pesantren ini adalah paper-paper ya. Paper-paper nanti kita bisa lihat nanti ya. Paper S2, S3, sehingga ini paper yang bisa dijadikan contoh oleh mahasiswa yang punya buku, yang belajar gitu. Karena paper ini konkret saya bikin, saya tulis, dan bisa dijadikan contoh secara konkret. Paper yang bagus itu seperti ini notnya, ya. Itu ada semuanya. Ya. Kemudian subjudul berikutnya ada dialog Islam dan Barat. Itu ada pengukuhan, ini contoh lagi. Waktu saya pengukuhan profesor, itu juga ada contohnya di situ. Banyak yang para rektor juga membaca buku ini, mencari contoh. Kalau bikin pengukuhan profesor seperti apa, itu ada di sini. Terus yang terakhir adalah epilog sebagai takhtim ya buku ini. Kalamul Akhir dari Profesor Nasaruddin Umar. Ini beliau sebagai senior saya juga, karena dulu beliau adalah pejabat di Kementerian Agama. Itu kira-kira isinya begitu, sebanyak 330 sekian. Ya. Baik, itu daftar isi. Sekarang lanjut berikutnya. Ini metamorfosis ya, ala-alamu mutaghayyirun, memperkenalkan diri, foto-foto. Foto yang paling kiri adalah foto waktu kami masih sanawiyah ya, atau ibtidaiyah malah, tahun 70-an. Kemudian foto nomor 2 saat aktif menjadi S1 di UIN Jakarta, tahun 83. Terus lanjut lagi yang paling kanan atas, tahun 90, yakni mau berangkat ke Amerika, dapat beasiswa, sampai selesai S3, lanjut terus di sana ya. Terus yang terakhir ini foto 2014 yang kami belum punya mantu. Alhamdulillah sejak tahun 2019 kami sudah punya 2 mantu ya. Nanti fotonya lain kali bisa kami update lagi, ini foto yang masih lama. Dan foto ini kan berarti 6 tahun yang lalu, jadi sekarang sudah lebih besar-besar anak-anak ini ya. Anak laki-laki yang paling kecil itu sekarang lebih tinggi dari saya, contohnya begitu. Nanti foto lain kali kita update. Baik. Lanjut, halaman berikutnya. Ini pengalaman langsung aja di US misalnya, kami beri ceramah di kampus dan dialog gitu ya, mencoba mencari kesamaan-kesamaannya, dan tentu ada perbedaan, tapi lebih banyak persamaan untuk damai yang kita bicarakan, dan harmoni, pentingnya harmoni kemanusiaan peradaban kita gitu ya. Maka saya kutip di situ Mother Teresa, karena saya di kampus Katolik pada waktu ngajar itu tahun 2004 ceritanya ya, 2004 waktu ngajar di sana. Baik, lanjut lagi. Nah, ini sudah mulai paper-paper. Ini adalah paper yang tidak bagus. Jadi contoh yang tidak bagus juga ada. Contoh yang tidak bagus saya cerita sama mahasiswa. Ini satu-satunya paper yang saya dapat nilai B. Yang lain A semuanya rata-rata. Paper yang saya tampilkan di buku ini, itu ada berapa paper? Ada sekitar 10 paper ya, yang bisa dijadikan contoh. Ini paper yang saya dapat nilai B karena baru datang dari Amerika ke Amerika. Tahun 90 itu pas saya turun ke Amerika, landing di Amerika, dan belum pengalaman kuliah ya. Maka papernya tidak bagus ya. Ini tentang sebenarnya ini tentang peradaban Islam sih.
yang diminta oleh dosen tentunya, yakni hal-hal yang bisa membantu terhadap munculnya ya, peradaban Islam, berdirinya peradaban Islam, the rise of Islam ya. Fajrul Islam itu seperti apa? Maka pembahasannya ada dua hal yang utama, faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal ya. Ini paper utuhnya ada di buku saya dalam bahasa Inggris, memang belum kita terjemahkan sehingga mahasiswa bisa lihat aslinya. Tapi sekali lagi bahwa paper ini kurang bagus. Yang lainnya insya Allah bagus nanti yang lain. Yang ini kurang bagus, tapi bagus untuk pengalaman aja. Baik, next. Beberapa contoh paper saja yang perlu kita pahami bersama. Ini tentang pendidikan Islam, Madrasah Nizamiyah ya. Madrasah Nizamiyah sebagai model pendidikan tradisional pada masa pertengahan Islam. Ini penting bagi mahasiswa yang belajar pendidikan Islam, bahwa pada masa pertengahan dulu, itu ternyata dunia Islam sudah punya madrasah ya. Dan madrasah yang paling terkenal itu tahun 1069, ya, di abad 11 Masehi, Madrasah Nizamiyah itu yang paling terkenal ya. Nah, ini sekaligus juga penting untuk mahasiswa membedakan apa bedanya madrasah di Indonesia dan madrasah di Timur Tengah dalam hal ini. Yang pertama, berarti madrasah Timur Tengah itu paling awal ya, di abad 11 Masehi sudah ada. Tentu di Indonesia belum ada abad 11 Masehi madrasah ya. Kalau nanti muncul yang pesantren itu baru muncul ya sekitar abad 13 kan. Abad 13, 14, 15 lah ya. Jadi madrasah di barat, di timur tengah itu duluan ya. Tapi juga perbedaan lain penting, kalau madrasah di Timur Tengah dalam hal ini di abad pertengahan tadi, itu dihubungkan dengan nama-nama tokoh, pemerintah, penguasa. Penguasa adalah Nizamiyah, maka madrasah Nizamiyah, kan namanya kan gitu kan. Tapi kalau madrasah di Indonesia, itu tidak dihubungkan dengan nama tokoh. Madrasah di Indonesia umumnya adalah anak pesantren. Ya. Pesantren kemudian mendirikan madrasah, maka madrasahnya tidak seperti ini, Nizamiyah bukan di Indonesia ya. Madrasahnya bebas, karena dia di bawah pesantren, cuma dia menginduk tentu ke Kementerian Agama kalau perkembangan berikutnya. Itu yang membedakan secara tegas ya. Nah, kali ini cerita sekali lagi madrasah Nizamiyah ya. Dan cukup panjang dan tentu saya dapat nilai yang bagus bukan karena panjangnya tapi serius waktu nulis paper itu. Baik, lanjut lagi. Ini satu paper contoh tadi S1, 2. Kemudian ini juga masih madrasah lagi, bagaimana madrasah dinamis pada waktu itu, cerita asal-usulnya tahun 94. Jadi saya mulai kuliah 90. Jadi tahun keempat saya nulis paper yang tentunya lebih serius lagi tentang ini, makanya lebih serius. Paper tambahan itu ya. Jadi ini paper aja yang kita kenalkan. Pendalamannya nanti silakan baca di buku itu ya, panjang kalau mau lihat paper-papernya. Next. Saya akan ketemu lagi. Paper yang lain lagi tentang pesantren di Indonesia. Tahun 95 saya nulis itu karena tahun 97 itu saya doktornya. Jadi 95 sudah mulai nyicil paper-paper untuk mendukung disertasi. Itu pentingnya begitu. Jadi Anda nanti mahasiswa waktu mau nulis tesis atau disertasi itu sudah jauh-jauh dirancang. Kan nanti saya mau nulis tesis apa ya? Atau disertasi apa ya? Nah, mulai sekarang sudah bisa nulis paper-paper yang berhubungan. Saya tahu karena saya bahas pesantren, itu disertasi saya. Disertasi saya itu dalam 3 bahasa, aslinya bahasa Inggris, terus kemudian ada terbit bahasa Arab, dan juga bahasa Indonesia. Nah itu saya dukung dengan beberapa paper sebelumnya, ya, sebelum nulis akhirnya. Maka ini papernya tentang pesantren. Baik, next. Ini masih dunia pesantren dan ini kota saya sendiri, bagaimana Kudus itu sangat menarik ya. Kudus yang punya etos kerja pesantren yang tinggi ya. Itu yang kita bahas di paper ini dan ini bagian dari paper sosiologi sebenarnya dan historis ya. Historis sosiologis. Dan karena paper ini menarik juga pernah saya paparkan di Thailand ya. Tahun 98 saat kami pulang dari Amerika karena ada seminar internasional. Baik,
Next. Ini juga sangat berhubungan paper yang lain antara sufisme dan pesantren di Jawa. Saya kira nggak hanya di Jawa saja, bahwa pesantren dengan dunia sufisme Torekoh itu sangat dekat ya, berhubungan. Ini paper khusus tentang lagi sufisme dan pesantren Jawa. Nah berikutnya, next ya Pak. Secara juga berikutnya tentang Sunni. Ya, Sunni juga menjadi penting kan bagi kita. Mata kuliah historiografi yang ahli sejarah dosennya saya nulis tentang asal-usul Sunnism itu seperti apa. Saya kira sampai sekarang pun masih jarang ya orang yang membahas tentang Sunni, kecuali ide-ide umumnya kan. Tapi sejarahnya seperti apa itu kan asal-usul nggak dibahas ya. Yang kita apa kan paling tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, tauhidnya seperti ini, fikihnya seperti ini, sufisme seperti ini gitu kan. Tapi kalau asal-usul dari awal kan belum. Maka itu tahun tadi 95 sudah nulis tentang itu dalam bahasa Inggris paper ya. Cukup panjang ini ya. Dan didukung oleh profesornya sehingga papernya menjadi paper yang baik. Tentu tidak akan saya paparkan sekarang karena itu panjang dan bisa dilihat di bukunya. Lanjut silakan. Masih tentang kota kami, perlu kami share. Nah, ini kenapa Santri Kudus itu secara ekonomi kok menguat ya. Berbeda dengan kota yang lain, kota santri yang lain gitu ya. Yang etos kerjanya tidak setinggi di Kudus. Nah, itu yang kami bahas ya. Ya, di antaranya misalnya yang paling gampang, karena Kudus itu pendiri kotanya, Sunan Kudus, salah satu wali songo, itu seorang yang alim, dan seorang yang berhasil dalam usahanya. Bisnisnya juga kuat. Ya. Seorang tajir istilahnya. Tapi juga seorang yang alim. Nah itu diturunkan, diwariskan ya pada generasi-generasi berikutnya. Ajarannya, pikirannya, tulisannya gitu ya. Itu salah satu sebabnya itu. Jadi ada hubungan sejarahnya, mainstreamnya. Baik, next berikutnya lagi. Nah ini penting ya. Mungkin kalau ada waktu lain kali akan kita bahas tentang book review. Cara book review telah buku yang baik itu seperti apa sih? Itu sudah saya kasih contoh ini. Saya dikasih contoh oleh profesor saya, sebuah buku gitu ya. Rahman, ini ada buku yang menarik. The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo. Nah, seperti saya memperkenalkan mahasiswa sekarang kan, saya memperkenalkan buku saya sekarang begitu. Nah, sama profesor saya waktu itu, setelah saya 2 tahun dikenalkan buku ini, dan diminta untuk mereview, dikasih tugas. Kamu baca buku ini, minggu depan lapor ke saya. Nah, itu bedanya. Kalau saya menugaskan mahasiswa itu sebulan lagi kan, sebulan lagi baru paparan kan, tadi saya bilang. Tapi kalau profesor saya ini minggu depan ditagihnya. Kasih buku, minggu depan kamu harus paparan di kelas. Bukunya padahal panjang, ya, lebih dari 300 halaman dalam bahasa Inggris. Sehingga saya sampai, ingat saya paling enggak 2 malam saya nggak tidur. 2 malam nggak tidur untuk menggeluti buku ini. Ya, harus sampai tuntas buku ini, bagaimana kita baca tuntas dan bagaimana kita memberi analisa yang baik. Ya. Nah, alhamdulillah karena irsyadu ustadin kita dengarkan, arahan dari guru, dari dosen itu kita dengarkan dengan baik ya. Hasil daripada review saya ini baik, bahkan review saya ini dimuat di jurnal di Amerika. Sampai seperti itu. Naskah lengkapnya sekali lagi ada di buku ini. Ya, sebagai contoh nanti. Bisa kita diskusikan lain kali isi daripada review saya ini. Ini ringkasannya aja. Oke. Next berikutnya. Jadi ini contoh yang penting. Nah, kemudian pada bab berikutnya itu ada mendiskusikan Islam dan terorisme ya. Karena itu suatu hal yang sangat berbeda kan antara Islam dan terorisme berlawanan. Maka itu pengalaman saya ada tulisan, ada wawancara ya. Itu kemudian kita masukkan di buku saya ini. Maka judulnya adalah Islam PS melawan terorisme. Baik, next lagi.
Ini adalah pengukuhan profesor saya tahun 2004 ya, 2004. Karena saya profesor 2003 tapi pengukuhan 2004. Maka isinya diantaranya ini membuka lembaran baru dialog Islam dan Barat. Bagaimana supaya ada saling pengertian, ya. Bukan hanya permusuhan saja. Bahwa ada permusuhan itu pasti, nggak bisa dihindari. Baik, next. Ya, ini kritik kita pada Barat, ya tentu. Dan itu ada di buku saya juga, ya tulisan-tulisan itu. Dialog kemanusiaan sebagai background-nya, latar belakangnya. Lanjut. Hanya kutipan dari profesor saya pernah belajar dari Hasan Hanafi. Beliau hanya satu semester, ingat saya, itu ada di kampus kami, maka kami manfaatkan belajar sama beliau. Maka ini diantaranya kutipannya tentang pendapat beliau Islam dan dialog peradaban dari Hasan Hanafi. Contoh Indonesia yang baik, ya. Baik, lanjut. Ya, tulisan ini juga kami ambil pengalaman tentang pendidikan, karena kita konteks pendidikan ya. Kita bisa belajar dari Islam tentunya, belajar yang masa lampau, banyak yang terus ya, sejarah kita, tapi juga kita bisa belajar dari pemikiran dan pengalaman saya di Barat. Maka ini bagaimana pendidikan yang berwawasan lingkungan, pengalaman kita di dalam konsep Islam, tapi juga pengalaman di Barat ya. Maka tulisan saya tentang itu. Kita bisa belajar dari mana saja, ini ya begitu ya. Baik, itu tentang pendidikan berwawasan lingkungan. Kemudian lanjut ya Pak, kita lanjut aja. Paper-paper yang kami diskusikan di luar negeri, diantaranya ini, tolerance and coexistence. Kalau tadi di kelas ya, kalau ini ke negara-negara yang tadi di kurikulum kita ada itu ya, itu masuk ini paper salah satu contohnya yang kita memperkenalkan 4 pilar kita ke negara lain dan pengalaman kita di luar negeri ya. Karena saya sebagai pejabat itu berkewajiban menerangkan itu ke luar negeri. Nah, itu ada papernya yang bisa dibaca ya. Baik, lanjut lagi. Masih kutipan dari almarhum Pak Kiai Slamet Effendi Yusuf. Baik, lanjut. Prof. Nasar ya, kutipan juga. Sebagian sudah kami ambil tadi. Prof. Nasar adalah, saya kira sebagian sudah berkenal ya. Beliau dulu adalah Wakil Menteri Agama saat masih menjabat. Terus kemudian sampai sekarang saya kira masih rektor juga di PTIQ ya. Selain tentu beliau menjadi imam di Istiqlal. Saya kira sebagian besar kenal kita tentang senior kita ini. Prof. Nasaruddin Umar yang dulu memang dekat dengan saya saat menjabat di Kementerian Agama, saat sama-sama menjabat. Baik, ada berikutnya yang saya ingin share, masih sedikit lagi. Nah, ini cerita menarik ya, bukti bahwa kita persahabatan itu menjadi sangat penting. Saya tampilkan foto ini adalah foto tahun 2001 ya, ini menjadi penting. Jadi persahabatan yang beda bangsa, beda countenance ya, benua gitu, beda kulit dan beda agama tentu gitu. Itu terbukti nyata 2001 waktu kami ke sana, anak-anak kami masih kecil seperti itu ya. Dan sebetulnya kami juga kenal sebelum ini, ya, waktu nulis disertasi, tapi kenalnya juga hanya melalui email. Pada waktu itu hanya email saja, tapi ketemu konkret baru sekarang ini gitu, ketemu beliau itu ya. Penting untuk kenalan seperti ini, karena kami ada kegiatan 6 bulan di Amerika dan kemudian beliau seperti menjadi tuan rumahnya, yakni Prof. Ron Luckenspul yang nanti kalau beli buku saya banyak memberi pengantar dalam buku saya. Beliau adalah seorang antropolog Amerika yang banyak meneliti tentang pesantren Indonesia sehingga kami sangat sama-sama kenal. Ya.
Beliau juga banyak belajar tentang pesantren. Malah penelitian di pesantrennya lebih lama daripada kita-kita loh ya. Kalau kita kan ya mungkin kenal pesantren, ada yang di pesantren tapi kan nggak meneliti ya. Kalau beliau tinggal pesantren dan meneliti lebih dari setahun itu saat beliau nulis disertasi di Malang ya, waktu penelitiannya. Maka kami akrab waktu kami pergi ke Amerika ini tahun 2001. Nah, foto berikutnya ini 2021 itu adalah berikutnya perlu saya share. Next foto berikutnya foto putri kami ya tadi ya, putri dia. Nah, ini juga putri kami 18 tahun berikutnya. Ya. Kalau tadi foto waktu kecil-kecil di Amerika, ini foto putri kami dan putri beliau tahun 2018 di Jogja. Ya. Itu kan persahabatan masih bisa terus berlanjut ya, sebagai contoh. Dan kami saling menghormati, saling memahami gitu. Dan kebetulan putri kami ini juga nggak masalah bahasa karena pengalaman belajar di luar negeri ya, sehingga nyambung. Ya. Dan kebetulan ini putri kami yang satu-satunya yang belajar di luar negeri S1-nya. Kalau yang laki-laki S1-nya di dalam negeri ya. Tapi putri kami ini kebetulan S1-nya di Jepang ya, sehingga dia memang pakai bahasa asing, ada kesulitan. Nah, ini persahabatan lintas benua nyata ya, bahwa kita itu bisa bersahabat dengan siapapun, bukan permusuhan yang kita kembangkan, tapi persahabatan yang kita kembangkan. Baik, next. Maka menjadi moto akhir berikut adalah ini, ya, pengalaman kami. Ini juga bukti waktu tahun 2004 tadi yang kami membawa anak putri kami yang kecil tadi ke sana. Itu kemudian disaksikan oleh ini salah satu orang yang terlibat dalam dialog kami, ya ini seorang wartawati di koran, dan di koran itu saya abadikan kata-kata beliau ini. Ini kata-kata yang bagus saya kira ya. Dan ini kalau Prof. Rahman, Prof. Masud itu belajar peradaban Barat, karena ada di sini kan, otomatis saya di sana kan belajar ya, belajar baca, belajar melihat ya. Tapi dia juga mengajar ya, selain belajar juga mengajar. Saya teaching students di sana ya. Ada teaching student bisa dilihat di biografi saya. Nah, para students itu belum pernah berinteraksi dengan dunia Islam. Ya, mereka belum pernah berhubungan dengan dunia Islam. Ya, waktu kuliah ya, karena mereka kuper, mereka hanya di Amerika saja. Tapi mereka akan berhubungan dengan dunia Islam setelah wisuda ya. But who are likely to after graduation. Setelah wisuda pasti berhubungan dengan dunia Islam ya. Kerja di Timur Tengah, kerja di dunia Islam, kerja di Asia, kan bertemu dengan orang Islam, interaksinya nanti ya. Nah, the fact kenyataannya adalah, ini diakui setelah dia dialog dengan kami, nyatanya adalah Muslims mendambakan perdamaian sebagaimana orang Barat juga mendambakan itu. Desire peace as much as Westerner do. Oleh karena itu, we must learn to overcome culture divide. Ya. Oleh karena itu, kami harus mengatasi harus belajar untuk mengatasi benturan budaya. Kita harus belajar satu sama lain ya. Jadi dulu Barat maju karena belajar dari Islam. Islam juga maju dulu di antaranya juga karena belajar dari Yunani, belajar dari Romawi juga ya kan. Selain memang ya tentu dalam Islam sendiri memang ajaran baca, ajaran meneliti menjadi sangat penting ya. Inilah pentingnya kita saling belajar, ada perlunya keterbukaan dialog. Ini salah satu isi daripada buku kami, buku saya yang tadi Smiling Islam. Tentu ini kenalan umum, pendalamannya nanti lain kali ya. Tapi kalau mahasiswa nanya dan hubungannya dengan multikultur juga, ini kan sikap multikultural bahwa kita beda, bahkan ini bedanya cukup besar gitu, tapi kita bisa meneruskan dan kita bisa tetap dengan identitas kita sebagai Muslim ya. Apalagi kita di negara kita sendiri, di kampung kita sendiri ya. Di luar negeri pun kita masih bisa mempertahankan identitas kita, tapi tetap menghormati orang lain gitu. Itu prinsip kita. Dan ini bagian daripada multikultur, bagian daripada kearifan lokal, kan berkaitan dari kearifan lokal ya. Karena kita kalau bicara identitas, identity itu pasti berangkat dari kearifan lokal. Ya. Budaya kita seperti apa gitu kan. Masak kita di luar negeri ya, masak itu juga, masak yang lokal juga kan itu. Sate yang kita kenalkan contohnya begitu. Baik. Itu kenalan umum dengan buku saya. Malam ini target saya memperkenalkan buku ini.
Kalau yang lain-lain nanti nyusul barangkali ya. Mahasiswa, saya ingin mendengar kalau ada pendalaman, ada komentar, ada pertanyaan, boleh ya. Cukup waktu kita, masih cukup waktu, masih ada sekitar 15-20 menit lagi. Silakan kalau ada yang bicara. Boleh, Prof. Boleh, silakan. Amin. Baik, terima Ya. kasih. Ya, terima kasih waktunya. Menarik sekali melihat review daripada buku Bapak Profesor. Mungkin kita langsung pada pertanyaan. Saya melihat di bagian-bagian akhir itu bahwa terutama foto Profesor sama siapa tadi yang pernah meneliti pesantren orang Ron. Barat itu diambil di tahun 2001. Betul, Profesor Ron. Iya, 2001 itu kan juga peristiwa peledakan gedung WTC, Prof. Betul, betul. Apa Jadi istilahnya 9/11 ya? 9/11 itu kan ada ya? juga 9/11 istilahnya. Iya, iya, iya. Itu kan juga kemudian ada hubungan yang erat dengan buku Profesor ini bahwa waktu itu ketika terjadi kasus WTC itu kemudian di satu sisi ada peningkatan kebencian terhadap Islam, terutama bagi orang-orang Barat. Tapi pada waktu yang sama mereka juga kemudian semakin penasaran untuk mencari tahu tentang Islam itu sebenarnya seperti apa. Walaupun mungkin didasari oleh motivasi yang jelek, tapi ketika mereka mendalami betul-betul ternyata banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang Islam, yang selama ini mereka anggap Islam itu jahat barangkali. Kemudian banyak yang kemudian terbuka hatinya seperti itu. Sehingga di daerah-daerah lain justru hal ini meningkatkan jumlah pemeluk Islam di Barat. Yang saya baca seperti itu. Jadi yang saya ingin ketahui bahwa pada saat itu Profesor sedang ada di lokasi atau di negara di mana kejadian itu terjadi, barangkali bisa menceritakan bagaimana sebenarnya kejadian itu impact-nya terhadap Islam itu sendiri. Apakah itu menjadi musibah bagi Islam secara universal ya, atau justru menjadi berkah gitu sebenarnya. Jadi itu mungkin sementara, Profesor. Terima kasih. Baik. Saya akan cerita apa adanya, nyatanya gitu. Memang kejadian itu kan di New York ya. WTC itu kan New York ya, tahun 2001 ya. 2001 betul. Dan kebetulan kami memang sebulan sebelum kejadian itu, yang pesawat itu ditabrakkan ke Menara Twin di New York, saya juga naik pesawat itu. Pesawat dari Jakarta ke Amerika itu pakai pesawat United, namanya United Airlines itu kan. Tentu bukan pesawat yang rusak, itu bukan ya, tapi kan banyak pesawatnya. Kalau Garuda semua kayak gitu kan. Pakai pesawat United itu. Sebulan kejadian sebelum, sekali lagi tadi, jadi setelah sebulan di sana, Masya Allah kejadian itu terjadi luar biasa. Jadi kami ikut menyaksikan, dan intinya tentu banyak hal yang berat ya, di mana kami menjadi diperlakukan kurang baik juga, kecurigaan terhadap Islam tinggi, dan kemudian bahkan terakhir itu masjid-masjid aja itu dikasih kamera-kamera, diintai seperti itu, terjadi semua. Tapi kita bisa mengatakan bahwa intinya, ya seperti yang tadi, intinya manfaatnya itu lebih besar daripada maldorotnya. Artinya mafsadatnya, ya. Mafsadatnya memang dahsyat, kita tahu ya, bahwa peradaban sendiri di Barat juga mengalami kerusakan seperti itu. Menara yang sudah dibangun sekian tahun itu menjadi rusak ya. Tapi kita melihat dari intern Islam itu, kira-kira advantage dan disadvantage-nya, kerugian dan keberuntungannya, secara umum kami lihat ya
umat Islam akhirnya lebih beruntung dengan kejadian itu gitu. Artinya kita nggak perlu menangisi, itu kejadian sudah terjadi ya, takdir ya. Ya ini manfaatnya seperti ditanyakan tadi, ternyata banyak orang Amerika yang belajar Islam. Orang Amerika itu kan termasuk yang fast learner istilahnya, belajarnya cepat. Ya. Jadi mereka yang tadinya tidak tahu Islam, tidak tahu Indonesia, itu semakin tahu ya. Saya yang di sana itu hanya untuk penelitian, tapi ternyata saya akhirnya ceramah di kampus-kampus. Ya. Saya ceramah di kampus-kampus dengan Prof. Ron juga tadi untuk menerangkan sebenarnya seperti apa pandangan Islam yang benar. Di antaranya itu. Jadi memang itu kejadian yang sangat menyedihkan, tapi manfaatnya banyak. Kita bicara konteks tahun itu 2001 yang terkena 11 ya, 9/11 itu ya. Nah, tapi sekarang lain lagi ya. Sekarang ini juga kita punya beban baru lagi. Saya kira sebagian mahasiswa termasuk Mas Amin pasti juga mengikuti barangkali ya. Terakhir ini pasca Trump, pasca Presiden Trump ini menyedihkan sekali Amerika ya. Kalau saya nilai sekarang Amerika itu kembali 100 tahun lalu lagi. Sayang sekali itu. Sekarang sudah kalah jauh dengan apa namanya, dengan Cina udah kalah jauh sekali Amerika sekarang ya. Jadi peradaban Amerika ini sayang sekali mundur lagi. Demokrasi juga mundur lagi, ada kebencian meskipun tidak semua. Itu juga oknum-oknum jangan lupa ya. Pemerintahnya sendiri yang sekarang, kemudian perguruan tinggi, masyarakat terdidik pasti benci sekali dengan kegiatan-kegiatan kebencian terhadap Asia. Sekarang ada kebencian terhadap Asia gara-gara diantaranya itu soal yang dulu berangkat dari Wuhan itu. Ini COVID-19 ini ya, soal COVID-19 itu kemudian dijadikan hoax gitu bahwa ini penyebabnya dari Cina, dari Wuhan gitu kan. Terus kemudian itu menjadi kebencian di Amerika, yaitu bahasa yang berkali-kali disampaikan oleh Trump. Ya, dia mengatakan ini adalah pandemi Cina. Ngomongnya udah begitu, Chinese pandemic, ya, udah gitu. Padahal itu masih menjadi perdebatan dari mana asal-usulnya ada soal pandemik COVID-19 itu gitu. Jadi betapa bencinya Trump itu tidak hanya benci terhadap Cina, tapi terhadap orang luar kebanyakan. Terjadi xenofobia istilahnya, jadi nggak suka sama orang lain, hanya cinta Amerika aja. Tapi Amerika pun tidak semuanya, maka dia pun sangat dibenci. Saya nggak tahu nasib Trump berikutnya seperti apa, karena dia banyak melakukan kesalahan terhadap bangsanya. Kita lihat itu nanti. Ya. Nah, berdampak juga. Jadi setelah karena akibat politik Trump gitu, itu kemudian hubungan kita menjadi kurang baik juga terhadap Amerika. Tapi sekali lagi bahwa itu tidak semuanya ya, itu adalah oknum-oknum ya. Tapi kan itu sedikit banyak berdampak. Ya, kita lihat berdampak. Kita nggak bisa menyimpulkan bahwa semua Amerika seperti itu, tidak. Ya, mereka pasti membenci orang-orang yang berpandangan sempit, yang tidak toleran seperti itu, apalagi berbuat kekerasan terhadap orang Indonesia atau terhadap Muslim gitu ya. Sebagian besar tentu adalah mereka yang bisa memahami. Ya. Itu salah satunya kira-kira keadaannya. Oke, yang lain silakan. Tadi Mas Tamin, silakan yang lain. Sedikit lagi masih ada waktu, 1-2 lagi deh. 1-2 lagi silakan. Nanti setelah itu kita akhiri 1-2 lanjut nanti. Ini berarti belum ada yang punya buku saya ya di kelas ini ya. Buku yang Smiling Islam belum ada ya? Harus sudah ada? Sudah pesan. Belum. Oh baik. Sermon belum. Baik. Nanti saya bicarakan dengan Pasang. Yang lain silakan. Jangan malu bicara ya. Yang bicara malah dapat kredit dari saya. Tapi jangan salah paham, kata kredit itu bukan berarti kredit Indonesia loh. Kredit apa? Kredit utang itu bukan. bukan kredit utang, bukan. Bahasa Inggris ya, kredit maksudnya. Oke. Dekat apresiasi. Oke, next silakan yang lain. Nanti kalau nggak ada saya akhiri. Waktu silakan ya. Waalaikumsalam. Bentar. Ya. Mohon maaf nih, Prof. Ya. Kebetulan saya ini dengan Ustadz Amin ini sama-sama orang Bedui gitu. Ya Ustadz ya. Gitu ya. Jadi
kalau berbicara masalah Nah, bahasanya ini, biar nggak salah tadi. Kan nggak ada istilah bedui ya, nggak ada ya. Di Kalimantan nggak ada. Orang diluruskan dulu deh. Diluruskan dulu. Teruskan Ustaz Amin. Oh. Wong medunten. Oh gitu. Baik. Muduro. Cuman Ya, Cuman Ya, perbedaannya lanjut. kalau Ustadz Amin ini di daerah perkotaan, Prof. Kalau saya ini batas hutan di kampung Oke. sangat. Termotivasi benar saya dengan kehebatan, terus yang keluar sana sini punya penghargaan yang begitu besar. Melihat dari itu, bisakah memberikan sesuatu? Apakah kami seorang kampung bisa seperti profesor atau gimana gitu? Awalnya gimana kok bisanya segitu jauh? Pengalaman-pengalaman kalau kami lihat dari video-video dan yang disampaikan oleh Profesor tadi. Terima kasih, Prof. Masih ini lebih motivasi ya, Pak Motar ya. Pertanyaannya lebih ke motivasi dan inspirasi tentunya. Ya, dialog kita terus kemudian kenalan kita itu kan dalam rangka menyebar itu ya, pengalaman, motivasi dan inspirasi itu pasti ya. Apa bisa? Ya insya Allah selama kita ikhtiar itu kan harus yang terbaik ya, ikhtiar kita. Semuanya kita itu ikhtiar. Hidup ini semuanya adalah ikhtiar, semuanya itu. Kemudian hasilnya kan kita kemudian serahkan pada Allah ya. Itu pasti begitu segala sesuatunya. Demikian juga yang kami lakukan itu tidak kemudian dari awal kita punya kepastian, tidak ya. Tapi semuanya itu kita sandarkan kepada Allah ya. Tapi ikhtiarnya adalah ikhtiar yang to the most istilahnya, yang terbaik ikhtiarnya itu ya. Ikhtiarnya itu betul-betul lahir batin, ya, betul lahir batin ikhtiarnya itu. Misalnya ikhtiar lahir batin, salah satu yang bikin berhasil itu keseimbangan antara ya belajar dengan ibadah misalnya. Dulu saya paling rajin, lebih rajin dulu daripada sekarang jujur. Misalnya sholat duha gitu misalnya ya, itu lebih rajin dulu daripada sekarang ya. Kemudian itu kan riadoh kita soal puasa itu ya, alhamdulillah ya, puasa kita rajin, tidak hanya puasa Ramadan, itu kan riadoh kita ya, seperti itu. Tapi kemudian dari dulu juga persyaratan-persyaratan dohiriyah juga kita lakukan. Contoh misalnya kebetulan karena kita ingin belajar keluar, dari sejak kecil kita mikir pengen belajar keluar, sejak ibtidaiyah, itu juga ada di buku saya, itu kelas 1 sanawiyah misalnya, saya udah rajin belajar bahasa Inggris tidak hanya di kelas ya, tapi belajar di radio, waktu itu radio Australia, belajar di sana sininya itu pelajaran ekstra dan bahkan kita punya teman-teman yang juga berkomunikasi dengan bahasa Inggris itu sudah kita mulai, jadi ada hobi seperti itu dari dulu ya, hobi untuk belajar ya, baik bahasa asing terutama waktu itu, termasuk apalagi kalau madrasah tentu bahasa Arab dan kitab itu pasti, tapi bahasa Inggris itu kemudian menjadi sangat penting ya. Saya kira itu menjadi keseimbangan yang saya katakan tadi ya, ikhtiar antara lahir dan batin. Selain saya kira keberhasilan saya, karena bicara soal inspirasi tadi, motivasi, mungkin lebih merupakan doa dari para kiai, doa dari orang tua ya, saya kira. Kalau kami saja kok merasa biasa-biasa saja, jujur itu. Misalnya, dikatakan mungkin Prof. Rahman ini termasuk yang sangat luar biasa sehingga bisa berhasil. Kami melihatnya biasa-biasa. Contohnya gini, waktu di aliyah madrasah, saya juga nggak pernah nomor 1, paling tinggi nomor 2 saja. Ya. Oleh karena itu saya tidak merasa sombong, masih ada orang yang lebih pintar dari saya. Waktu S1, tadi S2 ya, waktu tadi madrasah, waktu S1, saya juga rajin belajar tentunya, ya. Tapi serajin-rajin belajar saya masih kalah dengan teman saya yang ranking 1, saya juga masih ranking 2 juga gitu.
Yang ranking 1 teman saya S1, saya cerita, sama-sama di Jakarta, orangnya itu akademisnya luar biasa, tidak puas kuliah, kuliahnya sampai 2. Dia kuliah di UIN sama di Hukum UI. Kuliahnya 2 itu, ya. Saya salut sekali, udah nggak bisa ngejar ya, orang ini memang luar biasa kalau belajar seperti setan lah, kira-kira begitu itu. Dia bisa ngejar saya orang itu. Nah, oleh itu kan saya tidak merasa yang terpintar, masih ada orang yang lebih pintar lagi gitu ya. Kemudian demikian juga seterusnya, selalu ada ya yang di atas gitu ya. Nah, tapi nasib memang beda ya. Nasib memang beda. Misalnya teman saya yang tadi di madrasah yang nomor 1 gitu ya, itu jabatan yang tertinggi dia lurah. Bukan ya. Dalam sejarahnya dia akhirnya menjadi lurah gitu ya. Seorang yang alim ya. Tapi kitab kuningnya salut, saya kalah sama beliau karena beliau ahli betul. Ahli kitab ya, tapi bukan Yahudi, ahli kitab ya. Luar biasa kitabnya ya. Mondok sama saya pesantren di Kiai Sahal waktu Ramadan gitu. Memang betul-betul sekali luar biasa, tapi tadi dia mungkin ya bukan berarti tidak baik, itu juga merupakan dedikasi penting ya. Kami sangat menghormati dan beliau sekarang sangat rajin di Torekoh ya. Dan sekarang beliau sangat dekat dengan Habib Lutfi ya. Itu teman akrab saya waktu di madrasah, sekarang nomor 1 ya. Tapi tadi maaf, jabatan tertinggi dia adalah lurah. Itu contohnya lurah, itu contoh tertinggi pengalaman. Nah, kemudian teman saya juga tadi yang saya cerita yang hebat sampai kuliah di UI juga. Kan tadi saya sudah cerita saya doktor usia 37, itu di luar negeri. Tadi saya cerita ya. Saya profesor usia saya 43. Ya. Teman saya yang hebat tadi yang ranking 1 yang sarjananya bareng dengan saya sarjananya, tapi dia doktornya itu usianya sudah di atas 40, itu di Australia memang itu. Terus kemudian sampai sekarang belum profesor. Berarti saya udah 60, dia udah 60 kan sama-sama usia. Belum profesor. Nah itu berarti kan keberuntungan. Ada keberuntungan yang kita nggak bisa memang menentukan ya masa depan kita. Oleh karena itu saya kira yang terbaik adalah keseimbangan itu. Bahkan kawan saya yang hebat tadi cerita, Abdurrahman kamu belum tahu ya, dulu waktu usia saya 33 tahun saya itu stroke. Makanya dia tidak bisa berhasil berikutnya sampai stroke belajar itu. Itu contohnya, tapi kemudian sembuh lagi gitu. Jadi saya kira dari pengalaman kami menyarankan pada mahasiswa semuanya bahwa ikhtiar itu wajib, bahwa ikhtiar itu harus yang semampu kita, lahir batin semampu kita, tapi kemudian hasilnya tentu kita serahkan pada Allah ya. Saya kira itu, dan kita perlu keseimbangan selalu hablum minallah dengan hablum minannas itu gitu pengalaman kami. Dan kalau nggak berhasil juga karena kita sudah tawakal pada Allah, mungkin juga akan berdampak pada keluarga kita ya kan, mungkin pada anak kita, mungkin pada murid kita gitu, atau mungkin pada cucu kita, itu bisa aja dampak itu ya. Jangan lupa doa juga begitu kan, doa itu kalau nggak sampai kita mungkin kepada generasi berikutnya. Jangan lupa Nabi Ibrahim saja alaihissalam, doa beliau itu dikabulkan Allah setelah 4.000 tahun berikutnya. Ya. Beliau berdoa di depan Ka'bah kan, Nabi Ibrahim, mohon ya Allah semoga lahir dari lingkungan sini seorang pemimpin kan gitu kan, seperti doa kita, yakni Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya, waj'alna muttaqina imama gitu ya. Kalau seperti doa kita dalam Al-Qur'an itu, bahwa Nabi Ibrahim berdoa ternyata ya lahirlah Nabi Muhammad itu 4.000 tahun berikutnya ya, doa Nabi Ibrahim yang muncul dari Mekah di mana Nabi berdoa seperti itu ya. Oleh karena itu ya tetap kita ikhtiar kita yang terbaik, dan itu adalah cara kita gitu. Dan saya kira kita tidak asing ya di lingkungan IN, di lingkungan madrasah pesantren kita. Baik, kayaknya untuk sementara kita cukup. Nanti kita lanjut komunikasi kita di WA akan lebih mudah, dan insya Allah kita akan siapkan yang lebih bagus yang Sabtu yang akan datang, Jumat yang akan datang malam. Ya insya Allah hari ini memang ada keterlambatan, ada gangguan dikit di antara kita. Mari kita akhiri dengan surat Wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih semua mahasiswa yang terjun. Insyaallah kita akan ketemu lagi. Sebelumnya Prof, kalau boleh. Amin.
Untuk minggu depan boleh enggak jadwal kita masuk itu jam 7.30? Soalnya di sini Isya itu jam 7.10. Jadi sangat setuju saya, sangat setuju. Ya. Saya sangat setuju. Sangat setuju. Iya. Baik. Baik, kita sepakati 7.30 ya. Nah, supaya Terima bisa kasih. sholat Isya dulu juga. Dan juga kita seperti tadi kita harus mendengar adzan dulu agak repot. Baik semuanya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ajat lanjutkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Beliau udah Kayaknya 2 minggu lagi. Ya. Kuliahnya Itulah kok bukan tiap minggu. tiap Tiap minggu minggu gimana Bang Adit? Dia Mana tuh? nanti komunikasi dengan Pak Hermansyah, Bang. Dia berdua nanti. Betul. Oh. Kalau saya sih hanya Siap-siap babak belur di semester ini. Pengajatnya semester Lebih ini banyak. babak belur lah. pengajat Ya Bang. Sabtu Paper, book review, Sabtu riset. pagi kan kosong tuh. Ada rencana tuh mati kuliah minggu tuh alihkan ke Sabtu pagi. Nanti lah ngomong ke dosennya siapa. Makul apa tuh ya? Sama minggu pagi itu kan analisa Bang, data kuali sama kuanti. Oh ya. Udah dikomunikasikan nggak dengan dosennya Bang Adit? Mereka masih berembuk Bang. Oh gitu Kak. Yang Pak Usman itu kan sekretaris prodi. Sedangkan Pak Suryadi itu kan Sabtu pagi sebenarnya apa? Ini yang Bang hari ini yang Bang. sekarang ini Pak Amin. Oh. Ya, jadi Sabtu pagi kan kosong jadinya. Soalnya besok ada PJJ Pak Ajat jam Oh, 9. gitu, Bang? Oh ya, berarti nggak bisa lah Bang Adit ya. Dan nanti ya pas hari Minggu nanti sih. Bang. Kalau untuk besok sih sesuai jadwal dulu. Mungkin minggu depannya lagi. Ya. Nanti lah hari Minggu lah ngomong kan ya, pas ada dosen. Sambil komunikasi dengan dosennya. Ya betul. Atau yang malam diganti pagi Bang Hadid, yang akhlak tuh. Malam Minggu. Kalau pendidikan akhlak antara Bu betul. Riana sama Pak Betul, Bu. Yapandi. Yang malam akhlak. Pak Yapandi Iya, masih berembuk. Kalau Pak Rektor tuh nggak berubah Pak Amin ya? Itu sih Pak ya Bang, nomor 1 Bang. Cuman mungkin perlu didiskusikan dengan ajudannya tuh Pak, bahwa jadwalnya itu jam 14.30. Saya tadi nak komen tuh cuma rasa tidak nyaman Bang, nak komen gitu Bang. Kalau Pak Wahab mulainya jam 12:30. 14. 12.30. 30. Setengah 1 nanti Bang. Sampai katanya kan Pak Wahab sebentar aja katanya. Pak Wahab tuh masuknya sebentar, cuman tugasnya tuh riset. Tuh, Pak Wahab katanya 1 jam ya di kelas tuh. Tugasnya yang lama. Oke lah, teman-teman. Saya izin pamit dulu. Oke. Jadi besok Pak Wahab siang lah ya? Ya, Bang. Jam 1 Pak. setengah 1. Oke. 12.30 Jam setengah ya. 1 lah Bang Adit. Udah Bang, udah cepet Bang, setengah 1. Ada sih buat setengah 1. selesai. Ya nih. Oke. Oke lah, ketemu besok lah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.